Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan Bapak Stano Caleb Tan yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita dengan tema nasihat Paulus seorang terubahkan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Hendrik untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Bu. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini di Amerika maupun sore Belanda dan juga malam hari di Indonesia, kami hadir dengan berbagai tempat, dari berbagai tempat. Kami hadir bukan karena kami merasa kami datang karena paksa. Kami datang karena kami tahu ada firman Tuhan yang akan disampaikan, ada kebenaran yang akan disampaikan. Dan kami semua di sini penuh dengan untuk belajar, untuk melatih telinga kami, belajar mendengar firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini, kami semua yang datang bukan karena kegagahan kami, tapi Tuhan sendiri yang menuntun kami, Roh sendiri yang menuntun kami untuk bisa datang ke tempat ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas keluarga yang Tuhan sudah berikan, juga pekerjaan maupun pelayanan yang Tuhan berikan buat kami. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama bagi teman kami yang belum hadir. Tuhan pimpin mereka, agar mereka bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan sempurnakan semua, baik itu pekerjaan, keluarga, sakit penyakit, dan yang lain sebagainya. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pak Stan yang akan membawakan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan memberikan apa yang baik dan yang benar melalui Pak Stano. Biar hamba-Mu ini Engkau pakai sebagai alat-Mu secara maksimum, sehingga firman yang disampaikan bukan firman dari opini, tapi firman yang langsung dari surga. Suara Tuhan yang langsung turun kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Hendrik. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Stano yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Shalom saudara-saudara. Ya, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang nasihat Rasul Paulus yang terubahkan. Ya, saya ambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan bacakan ya saudaraku. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota yang mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian juga kita
mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia yang untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapakah yang membagi-bagikan sesuatu? Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita sedang memperingati atau mengingat tentang hari-hari penderitaan Kristus. Yang beberapa hari yang akan datang kita merayakan atau mengingat akan kematian Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga kita merayakan kemenangan Yesus di kayu salib, yaitu pada hari Paskah. Tentu kemenangan bagi orang yang percaya karena kita memperoleh keselamatan. Dan orang yang percaya itu hanya menerima dengan iman percaya, ya. Kita setuju, ya. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan apa yang dinasihatkan, ya, kepada setiap orang yang percaya. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang memberi nasihat itu? Dia adalah seorang rasul yang bernama Paulus. Seorang yang sudah mengalami transformasi dirinya sendiri. Dia mengalami sebuah perubahan pikiran, pola pikir karena salib. Mengubah dirinya yang tadinya tidak layak. Tetapi dia menjadi layak. Dan itulah yang menjadi sebuah teladan nasihat yang perlu kita turuti. Ya, salib bagi Paulus itu sangat berarti sekali. Bahkan dikatakan dia bangga akan salib itu. Pertanyaannya saudaraku, apa yang menjadi kebanggaan salib itu? Apakah salib memberikan kekayaan? Apakah salib memberikan kehormatan? Apakah salib memberikan penghargaan? Tidak. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang yang telah mengalami sebuah perubahan. Yang pertama, melalui salib itulah kehidupan Paulus diubahkan. Dari seorang yang berdosa, dia seorang penganiaya Kristus yang seharusnya binasa di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan dan dia mengerti arti salib Kristus, manusia dibebaskan, kebinasaan itu dihilangkan, kemenangan Kristus untuk menjadi sebuah kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Yang kedua, saudaraku, melalui salib Kristus, Paulus didamaikan dengan Allah. Dia dibenarkan. Bahkan dia mengalami satu kehidupan yang ada di dalam Kristus. Maka itu, saudaraku, Filipi 1 ayat 21 Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Seharusnya demikian juga di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, melalui salib itulah Paulus menyadari bahwa hidupnya diluputkan dari panas api neraka dan penghukuman yang kekal. Demikian juga seharusnya saudara dan saya. Nah, sebab itu, saudaraku, salib itu mengubah kehidupan Paulus. Ya, Paulus berani menasihati dan nasihatnya itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi nasihat Paulus? Yang menjadi nasihat Paulus adalah di dalam Roma 12 ayat 1. Oleh kemurahan Allah. Penekanannya adalah oleh kemurahan Allah. Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, saya tidak memberikan sebuah pengajaran, tetapi saya hanya memberikan sebuah aplikasi. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ajukan seperti pertanyaan Pak Henry. Apakah kalau kita boleh hadir di FVF ini, apakah itu karena kebaikan kita? Apakah karena kita murah hati? Belum tentu.
saudaraku belum tentu, ya. Mungkin saudaraku kita bisa memberikan persembahan tubuh kita. Mungkin kita bisa memberikan kepada Tuhan. Dan itu apakah menjadi kebaikan kita atau kemurahan tidak? Bukan. Itu adalah kemurahan Allah atas hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jangan berpikir, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan satu kebaikan kita. Atau kebanggaan kita. Atau kemegahan kita. Kalau itu adalah kebanggaan, pertanyaan saya, apa bedanya dengan orang dunia? Orang dunia bisa melakukan lebih dari segalanya. Orang dunia bisa melakukan kebaikan, bahkan lebih dari kita. Dia bisa beribadah lebih dari kita. Bisa kita lakukan. Bahkan dia bisa mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan yang lebih dari orang percaya. Tetapi yang saya maksud adalah, yang Paulus maksud adalah, seharusnya orang Kristen tidak berpikir begitu. Tetapi orang Kristen harus berpikir terbalik. Kalau orang Kristen bangga akan apa yang Tuhan lakukan ke dalam hidup kita, atas karya-karyanya, atas kematiannya Yesus di kayu salib, itu yang menjadi sebuah kebanggaan. Bukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi yang harus menjadi pemikiran apa yang Tuhan lakukan sehingga menjadi kebanggaan, kemegahan di dalam kehidupan kita. Sebab apapun yang manusia lakukan kepada Tuhan tidak ada hebatnya bagi Tuhan. Kalau mau jujur, ya, saya ambil contoh seperti Pak Hendrik bilang, kalau kita datang ke FPA, apakah karena kita baik, karena kita dianggap, wah, kita religius? Tidak begitu. Mungkin orang yang datang misalnya ke gereja pada hari Minggu, apakah demikian? Ataukah mungkin ketika seseorang memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apakah motivasinya itu adalah benar? Atau apakah kita berkata sesuatu, saya Tuhan melakukan ini, melakukan itu? Apakah itu sebuah persembahan hidup? Belum tentu. Banyak orang, saudaraku yang dikasih Tuhan, datang ke gereja hanya untuk dianggap sebagai seorang yang suci, religius, sebagai orang yang saleh, ya. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau motivasinya adalah sebuah kesalehan bagi dirinya, itu merupakan satu kesalahan yang besar. Karena tujuannya adalah salah, maka ketika kita mempersembahkan kehidupan kita, itu tidak ada arti dan tidak berkenan. Ataukah motivasi karena kondisi kita? Salah. Bisa saja, saudaraku, orang itu terombang-ambing oleh sebuah pengajaran. Bahkan boleh mungkin dia murtad. Dia beralih kepada agama yang lain. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa, saudaraku? Karena sebentar-bentar dia serius untuk mengikuti Tuhan. Tetapi kadang-kadang dia main-main. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saudaraku dia punya hati tulus, tetapi sebentar dia hatinya bulus. Itu banyak, saudaraku. Nah, jadi apakah yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan bukan karena apa yang kita persembahkan, tetapi yang harus kita menjadi kebanggaan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita ketika dia mati di kayu salib. Inilah yang menjadi kebanggaan kita, dan kita harus memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Kita bangga karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Inilah yang menjadikan betapa Paulus begitu bangga akan salib Kristus. Dan Paulus menasihatkan kepada sekitar kita, mari kita beritakan Injil keselamatan sebagai sebuah persembahan hidupmu. Kalau engkau mau mempersembahkan hidupmu dengan tulus, dengan baik, dengan motivasi yang benar, mari beritakan Injil keselamatan tentang salib Kristus. Yang kedua, saudaraku, saya ambil contoh lagi. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, kalau kita berubah, apakah diri kita? Bukan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata perkataan berubah ini, saudaraku, merupakan sebuah bentuk imperatif, ya, sebuah perintah, di mana
mempunyai satu arti disesuaikan atau diubah, yang artinya saudaraku dalam bentuk pasif merupakan sebuah proses yang menunjukkan bahwa dia sedang diubahkan oleh bukan dirinya sendiri, tetapi oleh seseorang. Siapakah seseorang itu? Yaitu Tuhan, Roh Kudus, yang memperbarui pikiran kita, membuktikan apakah itu kehendak Tuhan, baik atau tidak. Nah, saudaraku, penekanan perubahan dalam pembaharuan budi di dalam Roma 2 ayat 2, di dalam bahasa Indonesianya, kalau kita lihat, saudaraku, mempunyai satu arti kebaikan seseorang. Ya, atau juga nama baik seseorang. Tetapi perkataan budi ini tidak fokus kepada sebuah perubahan, tetapi penekanannya adalah bukan budi, tetapi pola berpikir. Karena di dalam bahasa Inggrisnya berarti mempunyai kata nous itu atau mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya be transformed by the renewing of your mind. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di dalam terjemahan lain, New Living Translation, saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengubah diri kita menjadi orang baru dengan mengubah cara pikir Anda. Nah, saudaraku, perubahan pola pikir Anda inilah yang mengubah orang percaya menjadi sebuah yang ditransformasikan. Kalau begitu, apakah itu karena kita? Karena karena keinginan kita, karena kemauan kita? Bukan, saudaraku. Ini bukan. Bukan karena memang usaha kita, bukan. Tetapi karena ada seseorang, yaitu Roh Kudus yang mengubahkan kita. Nah, perubahan jika demikian, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini bukan inisiatif kita. Ini bukan karena keinginan kita, tetapi karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Karena jelas bukan karena kerja aktif, tetapi adalah pasif. Diubahkan. Hanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kesalahpahaman di dalam kata kerja, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berubahlah oleh pembaharuan budi, seakan-akan ini adalah usaha kita dalam bentuk aktif. Bukan berarti saudaraku yang membuat Injil bahasa Indonesia terjemahan baru itu adalah orang-orang yang tidak mengerti, bukan. Tetapi karena keterbatasan untuk menerjemahkan, ya saudaraku. Nah, jika demikian, saudaraku, saya berkata bahwa perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus itu bukan karena kehendak dia, tetapi inisiatif Allah mengubah dia melalui perjumpaan dengan dia, lalu dia mengenal melalui salib Kristus, maka diubahkanlah pola pikir dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dari pengalaman Paulus inilah dia terbuat transformasi di dalam dirinya, maka dia mau memberikan nasihat kepada saudara. Jika demikian, apakah pantas Paulus menjadi teladan kita? Dan apakah apa yang menjadi nasihat itu adalah turut layak untuk kita turuti? Benar, saudaraku, karena dia sudah mengalami apa yang terjadi di dalam diri. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini lebih jelas. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itulah sebabnya saya menasihati saudara-saudara semua. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian berpikir keadaan diri dalam segala kerendahan. Nah, saya ambil contoh lagi. Apakah itu ketika Paulus memberikan sebuah nasihat, apakah itu merupakan satu pengalaman pribadi yang dia alami? Benar, saudaraku. Bagaimana saudaraku pola pikir daripada Rasul Paulus ini dia terapkan
diubahkan sehingga dia menjadikan satu bahan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang percaya. Nah, saya ambil saudaraku di dalam Galatia 6 ayat 14. Dikatakan, tetapi sekali-kali aku tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pikiran Paulus, saudaraku, dia tahu tidak ada yang dapat dibandingkan. Karena perbuatan apapun yang dilakukan, karunia yang dia terima, ataupun juga apa yang dia perbuat, itu bukan merupakan satu kebanggaan. Tetapi Paulus berkata bahwa kemegahanku itu hanya ada di dalam salib Kristus. Saudaraku, dia sadar. Seharusnya saudaraku, kalau kita lihat, bisa nggak Paulus memegahkan diri? Sangat bisa. Dia bisa diandalkan dalam jabatannya. Dia seorang Yahudi yang sangat terpandang. Dia punya otoritas, saudaraku. Di dalam keilmuannya, saudaraku, dia ada seorang murid dari seorang Gamaliel yang pada zamannya adalah sebuah figur, profil pendidik di zaman Alkitab. Dan Rasul Paulus adalah anak kesayangannya. Karena dia pintar. Kalau apa yang dikatakan Pak Hendrik, dia adalah orang yang jenius. Tetapi Rasul Paulus, ya, sekalipun Rasul Paulus memiliki hal itu, dia tidak membanggakan dirinya untuk memegahkan diri. Tetapi justru apa yang dikatakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus, Yesus Kristus. Saudaraku yang tidak ada di dalam pemikirannya. Jadi di dalam ayat 3, jelas sekali saudaraku, nasihat daripada Rasul Paulus. Mari saudaraku, jangan kita merasa berpikir tentang diri sendiri bahwa diri kita hebat. Tetapi yang patut kita banggakan, kemegahan, marilah kita percaya kepada satu salib Kristus saja. Inilah yang menjadi nilai tertinggi dari segalanya. Sekalipun apa yang dia bisa Paulus miliki, tetapi dia katakan hanya salib Kristus saja kemegahanmu. Paulus tidak menilai bahwa Paulus tidak ada yang lebih mulia, yang lebih menilai apapun yang dia miliki. Apakah karunianya, jabatannya, pengetahuannya, kesosialannya. Tetapi yang dia pantaskan adalah hanya satu, salib. Itulah yang mengubah kehidupan daripada Rasul Paulus. Sehingga saya pikir dia adalah layak untuk menjadi teladan. Dan nasihatnya yang patut untuk kita tiru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 6. Demikian juga kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap pribadi saudara dan saya mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Kita bisa melihat di dalam satu keluarga. Jikalau keluarga itu punya anak 1, 2, 3, tentu dia mempunyai karakter yang berbeda, talenta yang berbeda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang berpikir kritis. Demikian juga ketika Tuhan memberikan kepada kita karunia. Karunia itu akan berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa karunia itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan tahu. Sesuai dengan iman. Dan karunia itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi satu hal. Apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan berbeda. Tetapi kita hanya tahu bahwa semua itu adalah dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Seperti tubuh dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita punya karunia-karunia yang berbeda-beda, tetapi ketika karunia itu disatukan di dalam satu keunitian, kesatuan tubuh Kristus, maka ini akan menjadi dampak yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Maka itu saudaraku, janganlah kita meninggikan karunia seseorang jauh lebih tinggi daripada lain. Tetapi marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa karunia yang diberikan seseorang itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan untuk membangun sebuah kerajaan Allah, yaitu gereja Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari
bahwa karunia yang Tuhan berikan kembali lagi itu adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Karunia-karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti contoh, kalau Paulus diberikan karunia, dia sebagai seorang rasul, ia diberikan otoritas oleh Tuhan. Itu anugerah. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan. Mari kita contoh kepada satu pribadi daripada Paulus. Di dalam Roma ayat 6, Paulus berkata, oleh kasih karunia yang diberikan kepada kita. Artinya, saudaraku, Paulus mengakui bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dengan karunia-karunia itu adalah karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kepada dia. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, ketika dia menyadari bahwa otoritas kerasulannya, dia tidak menyombongkan diri. Begitu juga dengan karunia yang dia miliki selama ini. Tetapi hal yang luar biasa, saudara harus pahami. Apapun karunia yang diberikan, dia hanya satu tahu bahwa kemegahan dia adalah salib Kristus. Dan saudaraku, pengenalan akan Kristus inilah yang membuat semua apa yang dia miliki, yang dapat sebetulnya dunia banggakan di dalam kehidupannya, semuanya dianggap sampah. Filipi 3 ayat 8 mengatakan demikian. Dan tidak boleh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat karunia-karunia seseorang itu, dia merasa bahwa diri kita lebih hebat dari karunia yang lain. Ini sangat, saudaraku, sangat tidak baik. Karena itu, saudaraku, mari ketika kita melayani Tuhan, mari gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya karunia yang diberikan itu berbeda-beda. Setiap pribadi, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa melayani sebagai diaken, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menasehati, ada juga yang bisa memberi, ada juga yang bisa memimpin, ada juga yang memiliki belas kasihan. Seperti apa yang tercatat di dalam Roma 12 ayat 7. Mari kita pergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pakai ketika kita melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah. Mari kita lakukan. Dan ketika kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itulah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan di dalam Roma 12 ayat 8, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itulah yang dinasihati oleh Paulus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya diberikan karunia-karunia tertentu. Mari kita pergunakan. Dan karunia itu kita lakukan. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahan tubuh kita. Dan ketika ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita sebagai satu anugerah, mari kita pergunakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita punya karunia yang Tuhan berikan, lalu kita semau-mau kita untuk melakukan. Mari kita, jangan, saudaraku. Tetapi mari kita tanya, Tuhan mau apa atas hidup kita? Ketika Tuhan berikan talenta, apa yang harus kita lakukan? Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan lakukan. Itu yang terbaik. Dan Galatia 2 ayat 20. Namun Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, pemahaman inilah, saudaraku, yang disadari Paulus, bahwa hidup kita bukan kita lah, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Kalau begitu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari layani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah persembahan sebagai persembahan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang sebenarnya yang ingin Rasul Paulus nasihatin kepada kita. Mari kita lakukan.
satu hal yang saya tekankan. Di dalam setiap pelayanan, mari jangan kita berpikir bahwa apa yang kita mau untuk menjadi kebanggaan kita. Tetapi mari turuti nasihat Paulus. Ya, Paulus berkata bahwa kemegahanku adalah salib Kristus. Ya, karena melalui salib Kristus dia sadar bahwa dirinya telah diubahkan. Itulah yang saya sampaikan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari apa yang Paulus alami dalam hidup. Dan ini menjadi sebuah teladan bagi kami. Dan kami mau mengikuti apa yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.